Udah. Aman. Oke, gue balik lagi ya. Bentar. Jadiin gue host dong. Udah deh, dia bisa share screen. Nah, udah kelihatan belum? Udah, Mak. Oke, hari ini langsung hitungan aja ya, soalnya yang hewan coba bisa lah ya baca sendiri. Ini paling hitungan sih yang kita tekanin banget biar hatam besok, sama sedikit mengenai histamin dan antihistamin gitu. Bentar ya, gue flip dulu workbooknya. Oke, sebentar. Oke, jadi yang hitungan kita harus tahu gitu, kapan kita pakai konversi, kapan kita nggak pakai konversi. Nah, kita lihat dulu di soalnya. Kalau dosis dan berat badan hewan yang digunakan itu diketahui, itu kita bisa langsung hitung. Bentar. Nih contohnya. Di sini dosis uretannya 1,8 gram per kilogram berat badan, konsentrasinya 10%. Terus ada berat badan mencit 25 gram. Nah, di sini udah ada ya dosis mencitnya. Sebentar. Udah ada dosis mencitnya. Yang ini, yang 1,8, terus udah ada juga berat badan si mencit. Jadi ya udah langsung dikali aja dosis dikali berat badan mencit. Nah, karena dosisnya itu dalam kilogram berat badan, jadi berat badannya si mencit ini kita ubah dulu ke kilogram. Dibagi 1000 ya, 25 dibagi 1000 jadi 0,025 kilogram gitu. Nah, yaudah tinggal masukin aja nih ke rumus. Sini, kilogram berat badannya dicoret, dapat deh dalam gram. Nah, berarti kan sisanya gram nih, ya kan? Sisanya dalam gram. Kita ubah dulu ke miligram. Oke. Nah, buat nyari volume penyuntikan, itu rumusnya dosis dibagi konsentrasi. Dosisnya, karena konsentrasi itu miligram per mili, makanya tadi kita ubah ya, dosisnya itu yang tadinya gram, jadi ke miligram. Di sini kan konsentrasinya 10% ya. 10% itu sama dengan 100 mg per mili. Tahu dari mana itu panjang ya sebenarnya. Nih, dari sini nih kayak gini. Jadi sebentar. Jadi misalkan 10% itu kan sama aja 10 gram per 100 mili. Terus 10 gramnya ini kita ubah ke 10 miligram. 10 miligram per 100 mili. Tunggu bentar. Dicoret jadinya 100 miligram per mili. Nah, karena besok PG ya kalau nggak salah. Jadi nggak usah kayak gini nih, dihafal aja. Kalau misalkan 10% itu, bentar aku tulis dulu. Kalau misalkan 10% itu 100 miligram per mili, berarti ini kan cuma dikali 10 ya. Cuma dikali 10 berarti seterusnya gitu. Kalau misalkan 1%, ya udah 10 miligram per mili, kayak gitu. Oke, kita balik lagi ya. Nah, terus tadi sampai mana? Bentar. Oke, di sini kita udah dapat konsentrasinya 100 miligram per mili. Terus dosis untuk mencitnya, dosis dikali berat badan mencit, ini 1,8 tadi ya, 1,8 gram per kilogram berat badan dikali 0,025, terus dapat dalam bentuk gram, kita ubah ke dalam miligram, karena apa? Karena di sininya di sininya miligram, gitu. Nih, jadi kita taruh sini, terus coret, jadi deh, dapat 0,45 mili.
Sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung, bilang aja ya. Nanti aku ulangin. Takutnya kecepatan. Ada yang bingung atau mau lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Nah, terus, ini nih. Kalau dosis hewan yang digunakan tidak diketahui, kita baru konversi. Maksudnya gimana tuh dosis hewan yang digunakan tidak diketahui? Misalkan kayak gini. Nah, ini ada 2 versi ya. Jadi, dosis hewan yang digunakan tidak diketahui itu ada yang biasanya kan dia sama hewan pembanding ya. Hewan banding. Misalkan yang ditanya mencit. Tapi adanya dosis marmut misalkan. Nah, nanti tergantung nih di soal. Ada yang marmutnya ada berat badannya, ada yang nggak ada. Nah, jadi nanti perhitungannya beda ya. Jadi kita mulai dari yang berat badan hewan bandingnya tidak diketahui gitu. Nah, kita lihat nih, jika diketahui dosis untuk mencit 100 mg per kilogram berat badan, konsentrasi 2%, berapa dosis dan volume penyuntikan untuk 60 kg manusia? Ini kan yang ditanya ya, ditanya. Nah, mencit ini sebagai apa? Hewan banding. Hewan banding. Nah, di sini kan nggak dikasih tahu ya dosis si mencit, ya kan? Di soal nggak dikasih tahu nih. Dosis berat badannya si mencit nggak dikasih tahu di sini. Jadi pas dimasukin ke rumus, ini kan harusnya dosis itu dosis untuk mencit itu dosis dikali berat badan kan. Nah, karena di soal ini nggak ada, nggak ada berat badan mencit. Jadi kita pakai berat badan standar. Sini dia aku tulis aja di sini. Berat badan standar. Berat badan standar dari siapa? Dari mencit. Kita lihat aja ada di sini nih. Nih, mencit berapa berat badannya? Mencit 20 gram. Tuh. Jadi yang dimasukin ke sini itu adalah berat badan standar. Tapi kalau ada berat badan mencitnya di soal, ya udah kita masukin aja di sini berat badan yang diketahui. Karena di sini nggak ada, ya udah kita pakai berat badan standar gitu. Oke, kalau udah dapet di sini udah ya dicoret kilogram berat badannya dicoret, terus dapat 2 mg. Yang ditanya berapa nih dosis buat 60 kg manusia. Jadi rumusnya berat badan manusia yang ditanya dibagi berat badan manusia yang normal dikali dosis yang ini nih, dikali dosis mencit dikali faktor konversi. Terus berat badan normal atau berat badan standar sama aja ya. Nih, biar nggak bingung aku tulis normal aja deh bentar. Berat badan normal. Berat badan normal itu yang ada di tabel ya. Jadi jangan bingung. Nih, di sini ganti warna biru. Berat badan normalnya 70 kg manusia. Nih, kalau lihat di atas, nih 70 ya. Kelihatan 70 tuh. Mau lihat di yang atas atau yang bawah sama aja. Gitu. Nah, terus kalau udah dosis yang ini nih, yang 2 mg kita masukin ke sini, terus faktor konversinya yang mana nih? Gitu. Nih, kita ingat-ingat dulu. Yang ini diketahui mencit, ditanya manusia. Ya kan? Jadi kita lihat di sini. Diketahuinya mencit. Yang ditanya manusia. Ya kan? Berarti konversinya ini dong, 387,9. Nah, jadi kita masukin deh ke sini. Gitu. Terus ini kan miligram, ini kilogram. Kilogram udah dicoret kan. Sisanya miligram. Ya udah jadi miligram gitu. Faktor konversi nggak ada satuan ya.
Nah, terus ya udah konsentrasi 2% berarti ya udah dikali aja 10 kan. Dikali 10 20 mg per mili. Volume penyuntikan itu dosis dibagi konsentrasi. Dosis yang mana? Dosis yang ini. Bentar, dosis sorry, bukannya kenapa sih? Nih, dosis yang ini. Konsentrasinya yang mana? Yang ini. Yang 20. Bentar, ini bukan kenapa sih? 20. Ya itu deh, tahu kan konsentrasinya yang ini. Terus ya udah dihitung aja karena ini sama-sama miligram, jadi bisa dicoret dan hasilnya mili. Nah, kalau volume penyuntikan itu 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma. Sorry, bukannya rusak nih guys. Itu. 2 angka di belakang koma. Kalau yang dosis itu 4 angka. Pokoknya dosis itu di 4 angka di belakang koma, sedangkan kalau volume penyuntikan itu cukup 2 angka di belakang koma aja. Bentar ya, ini bukannya. Ada yang mau ditanya nggak? Kecepatan gitu atau bingung? Nanti aku ulangin, santai aja. Ada yang bingung? Saya mau nanya, Kak. Mana? Untuk tahu ditanya mencit sama diketahui manusia itu gimana ya, Kak? Saya masih kurang paham. Nah, ini nih. Jadi, sebenarnya ini mencolok sih, tapi agak nyaru juga. Jadi kita harus teliti. Kita baca pelan-pelan ya. Jika diketahui dosis untuk mencit 100 mg per kilogram berat badan, konsentrasi 2%. Dosis penyuntikan untuk manusia. Di situ. Gitu doang sih. Jadi langsung aja pertanyaannya. Jadi langsung ngitung untuk dosis mencitnya dulu gitu ya, Kak? Iya, jadi kita ngitung dosis yang diketahui. Kan di sini kan dosis yang diketahui adalah dosis mencit, gitu kan. Jadi ya udah kita langsung hitung aja. Dosis dikali berat badan. Kalau berat badan yang nggak ada di soal, ya udah kita pakai berat badan normal yang ada di tabel. Tapi kalau di soal ada berat badan si mencitnya, ya udah kita pakai gitu. Jadi pas baca soal tuh kita harus tahu dulu mana nih yang ditanya, si mencit atau si manusia gitu. Buat taunya dari mana? Dari pertanyaannya sih. Dari sini udah jelas ya. Ada kalimat tanya berapa dosis untuk manusia gitu. Oke, makasih, Kak. Di sini juga udah jelas ya, langsung ditanya tuh. Tentukan dosis untuk mencit. Tuh, berarti yang ditanya mencit. Terus di sini udah ada nih dosis uratan buat si mencit, udah ada juga berat badan si mencit. Jadi dikali aja langsung. Kalau di sini bedanya yang ditanya mencit kan, yang ditanya manusia. Berapa nih dosis buat si manusia? Tapi nggak ada dosisnya. Adanya dosis si mencit. Jadi kita harus konversi dulu. Gitu. Ngerti sampai sini? Jelas sih sebenarnya. Kalau tadi kan hewannya cuma satu ya mencit. Dia nggak nyebutin apa-apa lagi. Nih, cuman mencit aja kan. Nah, kalau di soal udah ada dua nih. Udah ada dua. Di sini kan ada manusia, ada mencit. Nah, itu hati-hati. Kita harus tahu dulu mana yang ditanya. Gitu. Oke, nah ini udah ya buat berat badan hewan banding yang tidak diketahui. Jadi pas dimasukin ke rumus itu pakai berat badan normal yang ada di tabel gitu. Nah, terus sebentar. Ini pindahin deh. Bentar ya. Enakan tabelnya di bentar. Ketahuan. Bentar.
Nanti ada latihan, guys. Nah, ini nomor selanjutnya. Maaf, ini dari panitianya masih kurang berapa ya? Sorry, guys. Jadi. Sorry, bentar. Iya. Aduh, kedengeran lagi, nggak bisa di-mute. Sorry ya, guys. Tunggu dulu. Nah, ini. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Sebentar ya, error. Nah, di sini perhitungan konversi dosis jika, nah ini kasusnya juga sama. Jadi dia berat badan hewan bandingnya itu nggak diketahui nih. Coba ya kita baca dulu. Jika diketahui dosis untuk mencit 100 mg per kilogram berat badan, konsentrasi 2%. Berapa dosis dan volume pemberian untuk tikus? Nah, di sini kita udah tahu ya hewan yang ditanya yang mana? Si tikus. Ditanya. Hewan pembandingnya apa? Mencit. Hewan pembanding. Oke, di sini ada nih dosis buat mencitnya. 100 mg per kilogram berat badan. Tapi nggak ada berat mencitnya. Jadi, yang kita masukin ke sini, ini kan rumusnya dosis dikali BB kan. Nah, jadi yang kita masukin ke sini nih, sini itu pakai BB normal yang ada di tabel. Tuh, jadi 100 mg per kilogram berat badan. Kita lihat nih, si mencit itu berapa standarnya? 20 gram ya, di sini 20 gram. Kita ubah dulu ke kilogram. 0,02 kilogram. Terus ya udah masukin ke sini. Dapatlah 2 miligram. Oke, sekarang yang ditanya tikus. Yang ditanya tikus, berarti rumusnya berat badan tikus ditanya dibagi berat badan standar. Yang ditanya kan 230 ini. Terus berat badan standar tikus kita lihat di mana? Di sini. Berapa nih? Tikus itu 400 gram. Oke. Tunggu dulu. Kok dia 200? Itu marmut. Oh, salah guys, salah lihat. Oh iya, sorry. 200. Oke, thank you. 200 gram. Nah, hati-hati ya baca tabel, jangan buru-buru nanti kayak tadi. Ini 2 mg dosisnya dari sini, terus faktor konversinya 7. Coba ya kita ingat. Yang ditanya tikus, yang diketahui mencit. Berarti kita lihat. Yang ditanya, yang dicari tikus. Yang diketahui, apa tadi? Aku lupa. Apa nih? Ketutup. Mencit, Kak. Mencit. Jadi 7 ya. 7 kan? Faktor konversinya 7. Jadi di sini kita masukin deh 7. Nah, udah kan? Ini dicoret gram, dapatlah miligram. Jadi 16,1 miligram. Konsentrasi 2%, langsung kali 10 aja ya. Kali 10, 20 miligram per mili. Kalau mau penyuntikan, dosis dibagi konsentrasi, terus ya udah tinggal masukin aja. Nih, ini ke sini, salah. Ke sini 20 miligram yang sini. Dapat deh. Kalau mau penyuntikan ingat ya 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang pembulatannya 2 angka di belakang koma. Kalau yang dosis boleh 4 angka. Harusnya 4 angka sih. 4 angka. Oke. Ada yang bingung sampai sini? Atau mau lanjut? Kak, mau nanya. Yang mana? Itu besok kira-kira tabel konversinya dikasih tahu nggak Kak dari soalnya atau kita harus menghafal? Saya kurang tahu sih, saya bukan asdo soalnya, tapi katanya suruh ngafalin. Oh, makasih Kak. Oke. Yang dihafalin itu cukup tikus, mencit,
manusia, sama kelinci. Kakak Asdosnya pernah bilang itu yang penting. Jadi Apa aja? hafalin 4 itu aja. Tikus, Tikus, mencit, kelinci, sama manusia. Ini hafal ini guys. Thank you Cika. Kata asdosnya sih 4 ini aja. Oke. Lanjut ya. Nah ini juga konversi, tapi bedanya apa? Bedanya berat badan hewan bandingnya diketahui. Gitu. Nah, di sini ada 2 hewan nih. Ada tikus, ada kelinci. Yang ditanya yang mana? Kelinci. Oke, ditanya. Yang diketahui tikus, hewan banding. Hewan banding. Tapi di sini dikasih tahu ya, berat badan si hewan bandingnya ini 235 gram. Itu. Jadi ya udah langsung aja nih. Kita masukin berapa dosis tikusnya, berat badan tikus dikali dosis untuk tikus. Nah, ini jangan lupa ya, kita rubah dulu ke kilogram. Karena apa? Karena di sini dalam kilogram. Oke, jadi ini kita ubah dulu ke kilogram, 0,235 kilogram. Gitu. Jadi enak ya kalau udah ada dosis hewan bandingnya, terus udah ada berat badan tikus, udah ada berat badan hewan bandingnya, itu langsung kali aja gitu. Jangan lupa satuannya diubah. Jadi enak ya, nggak usah lihat-lihat tabel lagi gitu. Nah, terus ya udah deh, yang ditanyakan dosis kelinci 1,9 kg. Langsung aja berat badan ikannya 1,9 dibagi 1,5. 1,5 itu berat badan normal si kelinci. Lihatnya dari mana? Lihat dari tabel. Kita lihat nih. Kelinci 1,5 kg. Oke, jangan lupa satuannya. Oke, udah sama satuannya, kilogram bisa dicoret. Ini dari sini ya, 58,75 mg. Dari sini. Langsung turun. Faktor konversinya dari mana? Yang ditanya kelinci, yang diketahui tikus. Yang ditanya kelinci, diketahui tikus. 3,9. Oke. Kita masukin ke sini. 3,9-nya. Dapat deh 290 per 225 mg. Terus konsentrasi 10% tinggal dikali 10. Jadi 100 mg per mili. Terus ya udah deh, volume penyuntikan dosis dibagi konsentrasi. Ini 290,225 mg dibagi 100, jadi dapat 2,9 mili. Gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Di sini kita latihan. Ada yang mau diulang nggak? Bingung. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu di soal hewannya ada berapa. Hewannya ada berapa. Terus kalau misalkan cuman ada satu, berarti langsung aja hitung. Kalau misalkan di soal disebutin 2 hewannya, kita cari pembandingnya ini hewan banding aja ya, biar singkat bentar. Hewan bandingnya ini ada BB-nya atau nggak ada BB-nya. Cara ngitungnya gimana? Sama aja sebenarnya. Yang beda pas dimasukin ke rumus dosis. Kalau rumus dosis. Kalau yang ada berat badannya, langsung dikali berat badan hewan banding. Kalau nggak ada berat badan hewan bandingnya, berarti dikali berat badan normal yang ada di tabel.
Udah gitu aja. Ada yang bingung? Habis ini kita latihan. Kalau nggak ada yang bingung, mau lanjut latihan ya. Santai aja, nggak ditunjuk. Santai. Cuman buat tahu doang kalian tuh udah lancar atau belum gitu. Mau lanjut? Atau ada yang mau diulang? Halo guys. Kak, masih kurang paham kalau hewannya 2. Hewannya 2 ya. Bentar ya. Oh iya. Nih, jadi kan kita kalau hewannya ada 2, kita harus lihat dulu kan si hewan banding ini ada berat badannya atau nggak ada gitu. Terus kita juga harus tahu nih kalau hewannya ada 2, mana yang hewan banding, mana yang hewan banding, mana yang hewan kecoret, mana yang hewan ditanya. Cara taunya gimana? Bentar, kita balik lagi. Hewan kita coret, kita hapus dulu. Nah, nih kita identifikasi dulu ya. Jika diketahui dosis mencit, oke, kita dapat nih 1 nih mencit. 1 lagi manusia. Oke, dapat kan? Hewannya ada 2. Ada mencit sama manusia. Terus kita cari yang ditanya siapa? Si mencit atau si manusia? Taunya dari mana? Baca aja soalnya. Di sini disebutin kan berapa dosis dan volume untuk manusia. Berarti yang ditanya manusia dong. Ditanya. Berarti yang di sini pembanding. Atau kalau kalian bingung, yang ada dosisnya, biasanya nih ya, yang ada dosis, itu udah pasti hewan pembanding. Karena kalau yang ada dosisnya hewan ditanya, buat apa ada konversi? Logikanya gitu kan? Udah ngerti belum sampai sini? Ini udah pasti nih. Kalau ada dosis, itu pasti hewan banding. Oh, tadi siapa yang nanya? Udah ngerti belum? Udah, Kak. Oh, sekalian aja aku ulang lagi ya. Jadi kan yang ditanya di sini manusia, yang diketahui atau hewan pembandingnya itu si mencit. Nah, kalau udah tahu dosisnya dari si hewan pembanding ini, kita harus tahu dulu nih. Di sini disebutin nggak? Siapa tuh bocor? Oke, lanjut ya. Nah, terus kita cari nih, di soal ini disebutin nggak berat badannya? Ada berat badannya nggak? Sini nggak ada kan? Nggak disebutin berat badan si mencit. Jadi, nanti pas dimasukin ke rumus ini rumusnya nggak ditulis lagi. Bentar ya, aku tulis dulu. Dosis dikali berat badan. Jadi, pas dimasukin ke rumus ini, kita pakai berat badan normal yang ada di tabel. Itu ya. Nih, di sini kan dosis mencit itu 100 mg per kilogram berat badan. Berat badan normalnya berapa? Kita lihat nih di sini. Berat badan normal dari mencit itu berapa nih? Mencit 20 gram. 20 gram udah dijadiin kilogram jadi 0,02 kilogram. Iya, dijadiin kilogram. Terus ini kan coret nih, kilogram. Ya udah jadinya 2 miligram. Terus ya udah dimasukin ke rumus yang ini.
Kan yang ditanya manusia nih, sekarang gantian. Oke, mencit udah clear. Sekarang kita mau tahu. Ini kan dosis mencit udah ada nih. Dosis mencit itu 2 mg. Sekarang dosis buat 60 kg manusia berapa? Berarti kita butuh konversi. Gitu kan? Nah, rumusnya ini. Berat badan ditanya per berat badan normal dikali dosis dikali faktor konversi. Berat badan ditanya 60. Berat badan normal yang ada di tabel manusia berapa? 70 kg dikali dosisnya yang ini, yang 2 mg. Terus faktor konversinya, nah ini lihat, hati-hati ya kalau mau lihat tabel, jangan ketukar. Di sini yang ditanya manusia diketahui mencit. Ditanya manusia, oke, numpuk ya, bentar. Ditanya manusia diketahui mencit. Jadi faktor konversinya 387,9. Ya udah deh, kita masukin ke sini. Dapatlah dosisnya 664 ini miligram. Terus ya udah konsentrasi 2%, langsung aja dikali 10. Jadi 20 mg per mili. Kalau mau penyuntikan dosis dibagi konsentrasi. Dosisnya yang ini ya, yang 664 ini. Terus konsentrasi yang ini miligram coret. Terus dapat 33,25. Jadi penebalan 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Kalau yang ini boleh nih 4 angka di belakang koma mana ya? Nah, ini boleh nih 4 angka. Udah ngerti sampai sini? Atau ada yang mau diulang? Mau lanjut? Lanjut. Halo guys, mau lanjut atau gimana? Lanjut, Kak. Oke, latihan ya. Ada yang mau nggak? Ayo latihan. Nomor 1 dulu deh. Yuk, nomor 1 yuk, bisa yuk. 5 menit deh sampai 8.40. Nanti bilang ya kalau udah. Santai aja, santai. Kak, boleh lihat tabel konversi nggak, Kak? Oke, bentar ya. Sebenarnya ada sih di diktat itu. Nih, kalau mau lihat bentar. Kak, ada Kak ini di chat. Aku download dulu aja. Oh, oke. Asma, Ya, kenapa? boleh tanya gak? Iya, boleh. Kenapa? Kenapa tadi siapa yang nanya? Oh, hilang. Ini, Mak. Kenapa? Gue tuh punya soal. Dengerin ya. Dosis manusia 450 mg. BB manusia 70 kg. Tunggu. Berapa? Berapa? Dosis apa?
Halo. Dosis manusia 450 mg. Mm-mm. Terus BB manusianya 70 kg. Hmm. Terus BB kelincinya 1,9 kg. Hmm. Terus kadar obatnya 1%. Mm-mm. Terus Berapa volume penyuntikan untuk kelinci? volume untuk kelinci. Dosis manusianya per kilogram berat badan bukan? Atau udah gini doang? Enggak gitu doang. Oh gitu doang. Oke. Mau yang mana dulu nih guys? Yang ini atau yang ini? Ini gue udah punya kajinya sih yang nomor 1. Ini mungkin bisa di SS dulu ya, soalnya yang nomor 1 aku sambil ngerjain soal yang dikotakin ini. Ini udah belum? Udah di udah di SS belum yang nomor 1? Oke, 1 menit lagi ya kita bahas yang soal nomor 1, baru kita bahas yang dikotakin. Soal yang ini. Ini soalnya ngejebak nih. Gampang sebenarnya. Oke. 1 menit lagi ya guys. Oke, ada yang mau nggak? Udah ada kajiannya nih. Kita samain aja biar ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang udah ngitung belum? Nggak apa-apa. Dosis tikusnya 52,5 mg, volumenya 5,25 mili bukan, Kak? Kok kita beda ya? Oh, beda. Oke, bentar ya. Kita cari yang salah siapa. Gue sama kayak yang tadi jawab. Aku sama, Kak. Iya, Iya, sama, Kak. Oke, kayaknya gue yang salah. Ayo kita benerin barang-barang ya, guys. Aduh, gimana sih? Aduh, Asma. Bentar ya. Kita copy dulu tabelnya. Copy. Salah. Nah, ini. Nah, oke. Di sini udah dapat ya. Dosis mencitnya itu 150 mg. Oke. Kayaknya gue tahu. Jadi gini. Ini kan ada 2 ya hewannya. Ada 2. Yang 1 tikus, yang 1 mencit. Ya kan? Yang ditanya siapa ya? Yang ditanya tikus. Ini yang ditanya. Oke. Yang diketahui salah. Diketahui mencit. Terus kita lihat nih. Dari soal ini, dosis hewan yang digunakan tidak diketahui. Maksudnya dosis hewan yang ditanya tuh nggak diketahui. Kan yang ditanya dosis tikus nih. Tapi di sini nggak disebutin dosis tikus berapa gitu. Adanya dosis mencit. Makanya kita harus konversi kan. Tapi ternyata BB hewan bandingnya juga tidak diketahui. Kita masukin ke rumus di sini. Hewan bandingnya kan mencit ya. Jadi dosis mencit dikali berat badan standar mencit. Oh, gue tahu. Oh, enggak deh. Enggak bener. Ini udah dijadiin kilogram kok. Dosis mencitnya 150 mg per kilogram berat badan. Berat badan standar mencit berapa? 20 gram. Salah. 20 gram kan di sini. Terus gue jadiin kilogram. Bener nggak tuh? 20 dibagi 1000. Bener kan? 0,02? Iya, bener, Kak.
Nah, terus ya udah itu bentar. Itu salah Kenapa? hitung. Yang dosis Salah hitung. 7.500. Iya. 52,5. Tadi Benar. dosis untuk tikus. Ya, Kak. Iya, Harusnya harusnya 52. 52. Mana sih? 52,5. Oh, Yang 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 ini. dosis untuk Dosis tikus untuk 500 tikus. ya, Iya. itu harusnya 52,5. Oh, bentar. Berarti tadi gue salah pencet kalkulator gitu. Bentar. Mesti Bentar ya, diservis guys. sih. Kalkulatornya mesti diservis. Terus Ini jam ini itu kan. yang Oh, ini harusnya Bebe 7 tanya. mg bukan sih? Sorry. Ini tadi 7 mg nggak sih harusnya? Dosis untuk tikusnya. 52,5, Kak. Nah, kalkulator gue kenapa ini? Tunggu dulu. Kan, tapi ini udah bener kan? Soalnya yang sampai 500 gram per 200 gram dikali 3 mg dikali 7 itu udah sama, Kak. Cuman hasilnya beda. Sebentar. 500 dibagi 200. Oke, dikali 3 dikali 7. Oh iya, salah pencet guys. Harusnya 52,5. Sorry ya, nih berarti besok hati-hati kalau mau pakai kalkulator. Tadi buru-buru soalnya ini baru buat soalnya. Soalnya baru dibuat tadi. 52,5 kan ketahuan salahnya. Oke, lanjut. Terus di sini udah dapet ya konsentrasi 1% itu berarti 10 mg per mili. Jadi ya udah dimasukin sini. 52,5 mg dibagi 10. Berapa tuh? 5,25. 5,25 miligram. Oke, udah sama belum? Udah, Sama Oke. BTW, Kenapa? Kak, itu yang Bebe ditanyanya 500 gram per 200 gram nggak dikonversi jadi kilo. Jadi gram, tetap gram nggak apa-apa maksudnya. Berat badan normal tikus. Sebenarnya terserah sih. Soal enaknya lu aja. Kalau gue, karena di sini udah 200 gram, karena di tabel ini berat badan tikusnya udah 200 gram, jadi yang ditanya udah nggak gue ubah jadi kilogram. Sebenarnya enaknya aja sih. Gitu. Oke deh. Makasih, Kak. Audrey. Sebenarnya kalau gram sama gram itu kan nanti dicoret juga ya. Jadi hasilnya bakal sama. Kalau kilogram per kilogram juga dicoret. Gitu. Nah, betul. Jadi enaknya aja ya guys. Tergantung di soal juga. Hati-hati ya. Hati-hati banget. Tapi enakan lihat dari sini sih jujur. Jadi ya udah lu tinggal ngikutin aja yang udah ada di tabel gitu. Terus tinggal konversi yang ada di sini. Hati-hati ya guys. Satuan. Nah, yaudah ya. Dah kan, beres nomor 1. Oke, kita sekarang ke nomor yang ini. Nah, ini seru nih. Ini ngejebak. Oke, soal dari siapa nih? Oke, kita buat tabelnya karena saya tidak hafal. Dosis manusia 450 mg dosis. BB manusia 70, BB kelinci 1,9. Berapa volume untuk kelinci? Berarti udah jelas ya, di sini yang ditanya siapa? Kelinci. Oh, iya. Benar sekali. Ini yang ditanya. Yang diketahui manusia. Diketahui. Oke. Seru ya. Berarti kita cari dulu nih dosis. Nah, nih hati-hati nih guys. Di sini kan dosis manusianya bukan dalam per kilogram berat badan. Ya kan? Ya enggak? Cuman 450 mg. Kecoret. Berarti itu udah dosis yang dipakai, Kak. Jadi langsung dimasukin dalam dosis buat kelincinya. Iya, Peter. Iya bener guys. Jadi kalau misalkan dapat dosis nih, misalkan ada soal dosis untuk 70 kg manusia adalah 450 mg. Dah, itu berarti nggak usah diapa-apain lagi. Karena dosisnya udah segitu. Bukan per kilogram berat badan. Jadi ya udah pas dimasukin ke rumus langsung aja pakai 450. Berarti kita tulis dulu dosis manusianya 450 mg. Nggak usah dikali 70 lagi, karena di sini nggak ada tulisan per kilogram berat badan. Oke, nggak usah ya. Hati-hati nih guys, liatin satuannya. Terus kalau udah, kita cari
Apa habis itu? Kan lupa. Oh, dosis kelinci. Dosis kelinci. Rumusnya BB BB ditanya tadi ketahui sih lupa kan tuh kan. Yang mana dulu guys? Yang atas ditanya ya. Bener nggak sih? BB ditanya. Iya, BB. Kak. Oke, thank you. BB ditanya dikali dibagi BB diketahui dikali dosis dikali FK kan. Berapa BB ditanyanya? 1,9 kilogram. Tunggu dulu, kita lihat dulu nih. Enakan di kelinci itu berapa? Oke, udah sama kilogram. Oke. Bentar. 1,9 kilogram dibagi 1,5 kilogram. Ya kan? 1,5 kelinci. Iya benar. Dikali dosis 450 mg. Faktor konversinya berapa? Ayo. Yang ditanya manusia, yang dicari salah. Yang ditanya kelinci, yang diketahui manusia. 0,07 Kak. 0,07. Sebentar. Diketahui manusia. Mana manusia? Ditanya kelinci. Oke, udah benar. 0,07. 0,07. Dah, berapa itu? Yuk, kita hitung. 29,9 miligram, Kak. Berapa? 29,9. 39. 39. Iya. Segini aja. Nggak ada, belakangnya nggak ada lagi. Udah segitu aja, Kak. Oh, segitu aja. Volume penyuntikan. Sorry. 3, Berapa nih konsentrasinya? Konsentrasinya 1% kan? Ya. Sorry, bentar ya. Konsentrasinya 1% berarti 10 mg per mili. Berarti volume penyuntikan dosis dibagi konsentrasi. Dosisnya berapa? 39,9 mg bagi 10 mg per mili. Miligramnya coret berapa nih? 3,99. Dah. Dapat deh volume penyuntikannya segini. Tadi siapa yang nanya? Jawabannya sama nggak? Atau dia nanya tapi belum ada jawabannya? Ini ya jawabannya di soal yang nih. Oke. Yuk nomor 2 yuk lanjut nih. Nomor 2. Ayo nomor 2. 5 menit lagi sampai jam 9 berarti. Atau mau sekalian nggak 1 sama 2 deh. 2 sama 3. Nomor 4 gampang soalnya cuman volume penyuntikan aja. Ini 2 nih. Siapa tahu nanti saya salah lagi. Tunggu ya guys.
Kalau ada yang udah, bilang aja ya biar cepet. Kak, boleh lihat tabel konversinya nggak? Oke, bentar. Tabel. Nih. Udah? Ada yang udah selesai belum? Audrey udah selesai belum, Dre? Regina udah selesai belum? Oh, oke. Bentar. Gue udah. Oke. Langsung kita bahas. Kita lihat siapa yang salah. Oke, nomor 2. Nah, jadi di sini jika diketahui dosis marmut 200 mg per kilogram berat badan, konsentrasi 2% berat badan marmut, salah, bentar. Oke, dosis untuk anjing. Oke. Nah, sini yang ditanya siapa? Anjing. Terus yang diketahui marmut. Bentar ya, ini pulpennya macet lagi. Hewan banding. Hewan banding. Ini yang ditanya marmut. Nah, di sini, di soal ini, dosis hewan yang ditanya atau dosis hewan yang digunakan ini tidak diketahui gitu. Terus berat badan hewan bandingnya ini diketahui ya. Di sini dia bilang dosis marmut 200 mg per kilogram berat badan. Jika berat badan marmut 0,35 kg, berapa dosis untuk 15 kg anjing gitu kan. Nah, berarti di sini langsung bisa kita masukin nih 0,35-nya. Bisa kita masukin ke sini. Set, hitung deh. 200 dikali 0,35 sama nggak? Sama, Mak. Oke, lanjut. Terus ditanya nih, berapa dosis untuk 15 kg anjing? Berarti ya udah BB ditanya dibagi BB normal dikali dosis dikali angka. Ditanyanya 15 kg, BB normal untuk anjing itu di sini 12 kg. Apa satuannya juga udah sama. Dosis marmutnya 70 mg, faktor konversinya kita lihat ya. Ditanya
ditanya anjing diketahui. Salah. Kebalik ya, guys. Salah. Yang hewan bandingnya ini, yang marmut. Yang ditanya yang anjing. Salah. Ditanya. Oke, berarti di sini ini diketahui marmut. Berarti 10,2 ya, benar. Oke, kita masukin 10,2 kilogram dicoret, sisanya miligram. Ini. Terus konsentrasi 2% ini tinggal dikali 10, dapat deh volume penyuntikannya segini. Sama nggak? Sama. Oke, lanjut ya, nomor 3. Nah, bentar ya. Kita turunin dulu ininya. Geser aja sih. Oke. Nah, kalau ini mirip nih kayak soal yang tadi dikotakin ya. Jadi, dosis hewan yang ditanya itu tidak diketahui. Bentar nih, kita lihat dulu. Yang ditanya siapa? Yang ditanya manusia. Ditanya. Yang diketahui kera. Diketahui kera. Nah, di sini dosis diketahui nih. Terus berat badan, dan adanya dosis buat si kera gitu. Tapi berat badan si hewan bandingnya ini, si kera, itu ada gitu. Jadi gimana nih? Perhatiin lagi ya di sini. Ini harus hati-hati banget nih. Jika diketahui dosis untuk 8 kg kera adalah 500 mg. Ingat ya, di sini udah nggak ada per kilogram berat badan. Udah nggak ada nih. Jadi langsung bisa kita masukin ke sini. Oke. Terus yang ditanyakan manusia. Manusianya 75 kg, standarnya itu 70 kilo. Faktor konversi dari siapa? Dari kera ke manusia. Dari kera ke bentar, baterainya habis. Dari kera ke manusia itu bentar. Yang ditanya manusia, ketahui kera 6,1 konversinya. Jadi ya udah masukin aja, dapatnya segini. Konsentrasinya 1,5% dikali 10, 15 miligram per mili, terus masukin ke sini, dapat segini. Ada yang sama, ada yang beda. Kak mau tanya, itu kan BB keranya yang diketahui kan 8 kilo. Nah, yang di tabel itu kan 4 kilo. Itu dikonversi juga nggak sih, Kak? Nggak usah. Karena udah segitu. Jadi dosis buat 8 kg kera adalah 500 mg. Gitu. Jadi ya udah segitu. Ingat ya di Berarti itu apa? Berarti kita nggak mesti bagi 2 lagi gitu ya, Kak? Jadi samakan 4 kilo kera gitu. Nggak usah. Mungkin kalau teman-teman yang udah dapat farmakokinetik kayak gini ya sama. Jadi kalau misalkan di soal udah disebutin dosis untuk 70 kg pria adalah 500 mg misalkan kayak gitu. Nah, nanti pas dimasukin ke perhitungan nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah dikali-kalin lagi karena ya udah dosisnya segitu gitu. Buat 8 kg kera itu 500 mg gitu. Udah segitu, jadi udah nggak diapa-apain lagi. Ada yang masih bingung? Kalau udah, lanjut ke soal selanjutnya. Udah mau lanjut? Satu soal lagi? Habis itu teori. Kak mau nanya. Kenapa? Yang untuk konsentrasi itu 1,5% jadi 15 mg per mili itu gimana? Dikali 10.
dikali 10 aja. Ini sebenarnya panjang sih caranya, cuman kan besok PG, jadi ya udah kita langsung cara cepet aja. Jadi ceritanya gini, kan 1,5%. Persen itu kan sama aja gram per 100 mili. Jadi ini 1,5 gram per 100 mili. Ya kan? Terus 1,5-nya kita jadiin miligram, berarti dikali 1000. Berarti 1500 miligram per 100 mili. Ya kan? Terus kita coret. Jadinya 15 miligram per mili. Gitu. 15 miligram per mili. Sama aja dikali 10 kan? Daripada panjang-panjang, mending dikali 10. Udah jelas? Jelas, Kak. Makasih. Oke, satu soal lagi nih, gampang sih, cuman ya udahlah sini aja langsung. Nih, ini yang kemarin ya, yang histamin itu. Jadi ya udah di sini ada berat badan kelinci, terus udah ada dosisnya juga. Ya udah langsung dikali gitu. Udah ada dosis, udah ada berat badan. Nggak ada hewan lain juga. Jadi ya udah langsung dikali. 2,9 dikali dosis ini. Udah sama kilogram. Bentar, kilogram, coret, dapat segini. Konsentrasi 2% itu sama aja 20 mg per mili. Masukin deh ke sini. Dapat 0,475 mili. Oh ya, ini dibuletin. Harusnya 0,48. Kok leng. Nah, udah hitungan ada yang masih bingung soalnya habis ini kita mau ke teori udah ganti orang nih. Habis ini bukan saya yang jelasin. Hitungan masih ada yang bingung nggak? Oke. Udah kali ya. Ke James, boleh lanjut James. Mau siapa yang share screen gue atau lo aja? Ntar dulu. Bentar. Ya udah, berarti sekarang masuk ke histamin sama antihistamin. Nah, ini sebenarnya teori sih. Yang semester 3 kayaknya lagi belajar farmakologi juga ya. Di teori. Harusnya sih bisa lebih cepat ngerti. Histamin itu kan senyawa kimia ya, senyawa kimia yang dihasilkan dari sel imun kan, salah satunya dari sel imunitas. Fungsinya untuk merespon terhadap alergi kan. Di sini ada IgE, itu imunoglobulin E, dia melepaskan si histaminnya. Nah, histamin itu kan kalau sudah terlepas dari si mast cell atau sel basofil itu kan bisa menyebabkan banyak hal ya. Yang pertama bisa vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, terus bisa menyebabkan ini nih, fluid leakage atau swelling, pembengkakan, bisa iritasi, itching, gitulah. Pokoknya intinya dia itu rangsangan alergi. Nah, yang di praktek farmakologi itu kan kita ngelihat respon dari histamin itu ke hewan coba kan, salah satunya kelinci. Gitu. Sama kelinci itu tikus sama mencit kan. Jadi biasanya kalau kelinci sama tikus sama mencit itu kalau dikasih histamin, pasti dia punya reaksi kan, reaksi alergi kayak gatal-gatal. Nah, selain alergi di kulit, si histamin itu juga bisa menyebabkan bronkokonstriksi ya. Bronkokonstriksi itu penyempitan bronkus. Bronkus itu kan ada di saluran pernafasan kan. Jadi dia penyempitan bronkus. Nah, ini juga relate banget sama imun, ya, imunologi.
prosesnya nggak usah gue jelasin lah, kayaknya juga nggak bakal keluar. Yang paling penting adalah kita harus tahu jenis reseptor ya, jenis reseptor histamin itu. Jadi supaya histamin itu bisa menimbulkan efek klinis, itu perlu adanya agregasi atau penempelan dengan reseptor. Nah, nama reseptor itu adalah dari H1 sampai H4. Ada H1, H2, H3, sama H4. Nah, H1 itu letaknya biasanya ada di otot polos, ya, smooth muscle. Terus ada di central nervous atau sistem saraf pusat. Terus ada juga di endotel. Nah, itu implikasinya bisa vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, bronkokonstriksi, terus ada bronchial smooth muscle contraction, itu bronkokonstriksi juga, yang ada di bronkus ya, jadi mengecil. Terus kalau untuk H2 itu biasanya adanya di saluran pencernaan ya, itu GI tract. Itu meningkatkan stimulasi si asam lambung. Nah, yang paling banyak terpakai itu sebenarnya H1 sama H2 ya. Kalau H3 sama H4 itu tidak terlalu berdampak klinis gitu di manusia. Kebanyakan H1 sama H2. Nah, terus yang harus diperhatikan lagi, kemarin juga dibahas mengenai cara kerjanya ya. Antara H1 sama H2 itu ternyata berbeda. Nah, kalau H1 itu kita harus tahu kaskadenya atau post reseptor mekanismenya itu dia pakai DAG ya, IP3 atau DAG. Nah, jadi kalau yang buat belum tahu DAG itu apa, IP3 itu apa, kita ke sini dulu bentar. Jadi sebenarnya di semester 1 udah ada mengenai dari Anvisman itu mengenai reseptor. Reseptor di tubuh kita itu kebanyakan adalah tipe GPCR ya, itu G protein coupled receptor. Nah, GPCR itu ada beberapa macam, ada GQ, GI, sama GS ya. GQ, GI, sama GS. Nah, untuk yang tipe H1 tadi ya, reseptor H1, itu dia tipe GPCR ya, G protein coupled receptor, tapi terspesifik lagi untuk yang tipenya GQ. Ya, GQ itu tadi inisiasinya apa? Ada IP3 sama DAG, gitu ya. IP3 itu inositol trifosfat. Kalau bisa nyoret. IP3 itu inositol trifosfat, itu senyawa kimia. Trifosfat, kalau DAG itu diasil gliserol. Diasil gliserol itu DAG. Nah, itu adalah senyawa kimia transmitter ya, transmitter atau pembawa pesan. Jadi begitu anggaplah ini histaminnya, anggaplah ini H1-nya. Nah, ketika histamin sama H1 menempel, dia GQ-nya terstimulasi, mengeluarkan apa nih? PLC ya. PLC itu protein lipase C, terus mengeluarkan PIP3, terus terpecah nih. PIP3 terpecah jadi DAG sama si IP3-nya. Nah, DAG sama IP3-nya setelah terpecah itu nanti bakal menyebabkan ini nih, kaskade. Dari IP3 nanti dia ke saluran atau kanal kalsium. Terus si DAG-nya nanti bakal ke sini nih, PKC. PKC itu protein kinase C. Nah, intinya adalah bahwa GQ itu, atau si H1 ini, tipenya kan GQ, G protein coupled receptor yang tipe Q, itu menyebabkan aktivitas sel itu meningkat. Karena kalsium itu menyebabkan peningkatan aktivitas, terus protein kinase C juga menyebabkan peningkatan aktivitas sel. Makanya bisa jadi yang tadi nih, bronkokonstriksi tadi. Ya, bronkokonstriksi tadi. Gitu. Ini gimana pindahnya? Terus berikutnya, nah kalau yang H2 itu dia tipenya beda ya, tipenya CANP. Nah, ini masuknya ke GS. Nah, sebenarnya intinya hampir sama ya. Intinya
Intinya hampir sama dengan GQ yang tadi, cuman bedanya ada sedikit perbedaan. Kalau dia GS atau G stimulatory, itu dia pakainya bukan PKC ya di sini. Bentar. Dia pakainya bukan PKC. Jadi kalau dia CAMP atau GS itu dia pakainya PKA. Protein kinase A. Nah, efeknya sebenarnya mirip sama si PKC tadi atau protein kinase C. Intinya apa? Meningkatkan si aktivitas selnya ya, meningkatkan aktivitas dari selnya. Cuman hanya berbeda molekul kimianya aja. Nah, itu H1 sama H2. Kalau H3 sama H4 tadi kan nggak terlalu kepake ya di tubuh manusia. Nah, ini juga efek dari histamin. H1 itu tadi sudah ada ya, mucus secretion di berhubungan sama respiratory. Terus juga mana nih? Ada H2 ya. H2 itu untuk gastrik ya, pencernaan. H1 itu kebanyakan di kulit sama di paru-paru atau sistem pernafasan. Nah, ini juga udah dibahas ya. H1 reseptor tadi ada kanal kalsium. Kalau H2 itu pakai CAMP tadi. Gitu sih paling secara umum ya mengenai histamin. Karena lebih luas ya. Pembahasannya sebenarnya luas, bisa kemana aja. Mungkin nanti lebih dirangsang dari pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, sama satu lagi sekalian mengenai antihistamin. Jadi tadi kan kita ada bahas histamin, itu hormon mediator kimianya. Lalu bisa ada antagonisnya. Antagonisnya disebut dengan antihistamin. Pasti untuk ngeblok si histamin ya. Nah, antihistamin itu ada dua, generasi 1 sama generasi 2. Sebenarnya ada 3 sih, sama generasi 3, cuman itu lebih baru. Nah, generasi 1 itu lebih lipofilik, artinya apa? Lebih suka lemak, bisa menembus sawar darah otak dengan mudah. Atau kita sebut dengan blood-brain barrier, B3. Kenapa bisa lebih mudah menembus sawar otak? Karena pada dasarnya adalah bahwa tubuh kita itu susunan selnya apa? Susunan sel itu adalah lipid bilayer. Ya, lipid bilayer. Lipid bilayer itu lapisan lemak ganda. Jadinya ya lebih gampang buat tembus yang generasi 1. Sedangkan kalau yang generasi 2 kurang lipofilik. Sehingga kurang bisa menembus sawar otak. Nah, ini secara struktur ya. Untuk antihistamin, yang pertama ini ada difenhidramin, ini golongan 1 ya. Ini golongan 1. Terus ini juga ada chlorpheniramine atau CTM. Ya, sering bilang CTM. Nah, ini chlorpheniramine. Terakhir ada fexofenadine. CTM ini juga golongan 1. Kalau golongan 2 contohnya kayak cetirizine. Cetirizine itu golongan 2. Cetirizine. Nah, James. Golongan 2. Mungkin James, bisa dijelasin strukturnya nggak? Yang lebih polar yang mana, terus Oke, oksidatif? Iya, oke, itu poin yang bagus juga. Gue lupa. Secara struktur ya, kalau kita ngelihat struktur kimia, ini tadi kan hubungannya dengan ini nih, yang lipofil sama non-lipofil atau yang kurang lipofilik. Nah, itu bisa dilihat sebenarnya dari kepolaran si strukturnya. Nah, kalau kita lihat si fexofenadine, dari fexofenadine. Kita lihat nih, di strukturnya ada OH, ada COH. Ini berarti apa? Kalau dia recall kimia organik ya, COH ada OH, itu berarti strukturnya polar apa non-polar? Polar apa non-polar?
artinya apa? Suka lemak apa tidak suka lemak? Tidak suka lemak. Tidak suka lemak berarti kalau tidak suka lemak bisa lebih bisa tembus si sawar otak nggak? Atau gimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Aduh, coret. Tidak bisa tembus sawar otak. Jadi yang ini akan lebih si efek sulfenandinnya ini lebih sukar tembus ya, sukar tembus si otaknya. Jadinya efek sedatifnya pasti lebih kurang. Ini tuh berbeda sama si CTM. Kalau CTM kita lihat kan dari rantainya ini ini karbon semua nih. Karbon, semuanya karbon. Dia sifatnya non-polar atau lipofil. Makanya lebih mudah untuk tembus otak. Makanya efeknya pasti lebih kuat nih, efek sedatif. Makanya orang minum CTM pasti ngantuk. Gitu. Nah, kalau yang difenhidramin, kita lihat deh dari strukturnya. Ini kan sama-sama golongan 1, lebih polar yang mana? Antara CTM sama difenhidramin. Difen. Kenapa lebih polar difenhidramin? Ada O-nya, Ada. Iya, betul. Ya, ini kuncinya di sini ada oksigen. Oksigen itu polar ya. Polar. Jadi difenhidramin itu lebih sukar tembus sawar otak dibandingkan CTM. Itu ya, itu dari struktur. Oke, ini mah dosis kayaknya nggak perlu lah. Ya, mungkin dari pertanyaan aja. James, gantian dong, gue mau jelasin dulu sedikit. Oh ya, sana. Boleh. Mana nih? Ntar dulu. Ada. Nah, ini gue mau jelasin singkat aja kemarin kenapa kelincinya jadi biru gitu kan pas dikasih histamin. Nah, jadi histamin kan awalnya si hewan cobanya ini kelinci ya, si kelinci itu kan disuntikin sama histamin. Terus jadi awalnya dikasih histamin, terus dikasih Tripan Blue, terus jadi biru. Telinganya jadi biru, punggungnya jadi biru, hidungnya juga ya, hidung sama mata. Pokoknya di tempat-tempat yang kapilernya tuh jelas gitu, biru. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi ceritanya, ini pembuluh darah nih. Ini pembuluh darah, terus ini jeleknya aja ya. Ceritanya di sini ada reseptor H1 nih. Ada reseptor H1. Terus disuntik kan tuh histaminnya. Suntik histaminnya nempel nih sama reseptor H1. Aktif dong. Jadi aktif. Bentar aja sini. Aktif nih. Akibatnya apa? Permeabilitas kapiler, itu meningkat. Maksudnya permeabilitas tuh gimana? Permeabilitas tuh ibaratnya kayak apa ya? Kayak bocor, nggak bocor sih. Jadi lebih renggang aja gitu, lebih permeable. Jadi zat-zat yang ada di dalamnya bisa keluar lebih mudah. Nah, jadi nanti sel-selnya itu kecoret. Bakal meregang satu sama lain nih. Kalau teman-teman lihat di sini ini kan rapet ya. Rapet, satu sama lainnya rapet. Nah, kalau permeabilitasnya meningkat, ini bakal renggang. Jadi nanti bentar, ini gue pengen hapus stroke eraser. Jadi nanti bakal kayak gini. Bakal meregang nih. Nah, terus kan
dikasih triptan blue ya, si kelincinya. Karena ini udah biru, jadi warna hijau aja. Kasih triptan blue nih. Triptan blue. Nah, karena ini permeabilitasnya meningkat, kemudian sel-sel endotelnya jadi meregang, ya yang cairan yang ada di vaskuler ini, cairan intravaskulernya bakal keluar. Begitu juga si trypan blue. Trypan blue kan larut di dalam cairan intravaskuler ini ya. Dia bakal keluar, makanya kelincinya warna biru. Warnanya berubah jadi biru. Kayak gitu. Itu aja sih mekanismenya. Jadi kenapa kelincinya jadi biru? Karena ya itu tadi, histaminnya berikatan dengan reseptor H1 yang ada di pembuluh kapiler, menyebabkan permeabilitas kapiler meningkat, sel-sel endotelnya meregang, sehingga terjadi ekstravasasi atau keluarnya cairan intravaskular keluar pembuluh gitu. Nah, ini bentar ya, sekalian share screen yang punya kelompok kemarin. Sebentar. Nah, ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, sebentar, mana yang trypan blue itu? Nah, ini. Jadi kan ada 3 ya, ada yang kontrol. Kalau kontrol itu cuma dikasih histamin. Kalau yang CTM, ya udah berarti dia dikasih histamin sama antihistamin CTM. Begitu juga dengan difenhidramin. Di sini kelihatan ya, kalau nggak dikasih antihistamin biru banget, birunya sampai 3. Artinya ya terjadi ekstravasasi tadi gitu. Terjadi ekstravasasi karena permeabilitas kapilernya meningkat gitu. Jadi di sini +3. Nah, begitu dikasih antihistamin, berarti reseptor yang tadi nih, reseptor antihistamin itu ada yang ngeblok gitu. Jadi enggak semua histamin bisa berikatan dengan reseptor histamin gitu. Ibaratnya diblok aja gitu reseptornya. Jadi efek dari peningkatan permeabilitas kapiler itu berkurang gitu karena ada pemblokan tadi nih oleh si CTM sama difenhidramin. Jadinya birunya berkurang +2 +1 gitu. Nah, terus ini aja sih sebenarnya kalau nggak ngafalin ya. Kalau belajar obat-obat yang bekerja di reseptor tuh kayak gini. Lebih enakan kayak gini. Jadi kita tahu reseptornya apa, lokasinya di mana, terus apa efek yang ditimbulkan gitu. Ini contoh ya, misalkan histamin aerosol. Dia akan berikatan dengan reseptor H1, bisa yang di kulit, bisa yang di otot ini. Nah, jadi histamin aerosol itu bisa berikatan dengan reseptor H1, bisa yang di kulit, bisa di bronkus, dan efek yang ditimbulkan adalah bronkokontriksi dan gatal-gatal gitu. Nah, begitu dia dikasih CTM ini kan antihistamin ya, berarti antihistamin ini akan memblok reseptor H1 yang ada di otot polos dan bronkus ini. Efeknya apa? Ternyata kemarin pas kita percobaan itu ya sama sih, masih gatal-gatal juga, masih bronkokontriksi juga, tapi frekuensi mencari oksigennya jarang. Jadi iya sih masih sesek tapi nggak banget gitu. Kemarin kan di video jelas kan bedanya mana yang dikasih antihistamin, mana yang enggak gitu. Jadi buat tahu gitu ya efek yang ditimbulkan lawannya aja gitu. Jadi misalkan nih dikasih histamin gatal-gatal bronkokontriksi, berarti kalau dikasih antihistamin harusnya sebaliknya gitu. Harusnya bronkokontriksinya terhambat. Harusnya gatal-gatalnya berkurang kayak gitu. Gampang ya. Histamin efeknya apa, antihistamin berarti lawannya aja gitu. Nah, terus gitu juga yang tadi nih yang trypan blue. Jadi histamin itu akan berikatan dengan reseptor H1 di pembuluh kapiler. Efeknya ya ini ekstravasasi cairan di pembuluh kapiler meningkat. Jadinya mata, hidung, punggungnya +3 nih, biru-biru banget. Nah, tapi begitu dikasih CTM sama difenhidramin, ya udah reseptor H1 yang ada di pembuluh kapiler ini diblok nih sama antihistamin. Tapi nggak semua reseptor gitu.
ya setidaknya di blok gitu, dan efeknya terlihat ya, plusnya cuma 1, ini plusnya cuma 2, berarti itu menunjukkan adanya penghambatan oleh antihistamin. Kayak gitu deh. Oke, cukup materinya sampai itu. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya guys? Kalau nggak ada, kita selesain aja. Nanti ini videonya di-share di YouTube-nya James. Terus kalau teman-teman mau coret-coretan yang tadi, mungkin bisa SS dari videonya aja kali ya. Ma, gue mau nanya deh. Kayaknya gue nggak mudeng gitu tadi. Tadi itu yang difenhidramin sama CTM. Itu kan Bentar. dia ada yang biru-biru kan. Nah, kalau biru yang CTM itu mana nih? Nih, kalau misalnya yang CTM itu dia birunya kan +2. Terus difenhidramin kan +1. Nah, terus balik lagi nih, difenhidramin kan dia polar. CTM itu non polar. Itu ada pengaruhnya gak sih makanya dia +1 atau +2-nya? Kayaknya nggak ada deh. Soalnya kalau menurut gue nggak ada ya. Nggak tahu nih James. Soalnya kalau yang polar non polar itu hanya menentukan apakah si antihistamin ini nembus saluran darah otak atau enggak gitu. Kalau dia semakin mudah dia nembus saluran darah otak, maka efek sedasinya kuat gitu. Kalau misalkan dia kurang bisa, ya kenapa James? Bentar. Berarti kalau antihistaminnya kurang polar, berarti kan dia kurang bisa menembus saluran darah otak, efek sedasinya lebih sedikit gitu. Kalau menurut gue sih itu. Tapi mungkin James ada tambahan. Kemarin juga soalnya gue nggak nemu nih kenapa difenhidramin di sini lebih bagus daripada CTM. Kenapa James? Oke. Jadi gini. Tadi kan udah dibahas mengenai polar sama non polar kan. Difenhidramin itu tadi lebih polar ya. Lebih polar berarti lebih susah tembus, sedangkan CTM lebih non polar. Nah, sebenarnya kan saluran darah otak itu memang salah satu indikator. Tapi kan sebenarnya membran lipid biliar itu kan ada di semua bagian ya. Semua bagian tubuh, nggak cuma di otak. Ya otomatis kalau difenhidramin itu, mana sih tadi dia plus berapa? Aduh, nggak kelihatan. Difenhidramin tadi plus berapa? +1. CTM-nya plus? +2. Nah, berarti kan CTM kan lebih punya dayanya lebih gede kan? Karena lebih non polar kan? CTM lebih rendah dong. +2. Nah, kalau misalnya dia nggak pakai antihistamin, dia malah +3. Nah, itu yang gue bingungin. Kalau nggak pakai antihistamin +3 ya pasti karena tripan bluenya kan kemana-mana. Nah, iya. Terus kalau CTM itu kan dia lebih non polar nih. Nah, terus dia jadinya birunya lebih ada 2 gitu. Kok layar hitam sih di bawah? Oh, CTM-nya +2 ya justru ya. Difenhidraminnya +1. Iya, defense-nya +1. Atau gini kali ya James, kan maksudnya pas dia kan udah intravaskular kan suntiknya langsung ke pembuluh darah gitu, dan di situ udah ketemu sama cairan-cairan yang polar. Jadi mungkin yang lebih polar mungkin lebih bagus efeknya. Ya nggak sih? Hipotesis gue aja sih. Tadi defense lebih polar kan? Iya, defense lebih polar, soalnya ada oksigen. Kayak gitu bukan. Suntiknya intravena bukan? Intravena kan? Intravena atau intradermal? Vena ya. Kayaknya vena. Histaminnya intradermal. Tripan blue-nya intravena. Antihistaminnya? Antihistaminnya intravena. Oh, tuh kan intravena. Bener nggak sih James kayak gitu? Bentar, sabar. Aja sih. Bentar dulu. Wait.
Oke, ini ada yang tanya, apakah onset of action dari obat tersebut ikut mempengaruhi meskipun sama-sama diberikan secara intravena? Bisa juga, tapi saya belum nyari jurnalnya sih. Tapi seharusnya bisa juga sih. Terus kalau pemberian antihistamin untuk peningkatan permeabilitas kapiler ini dipengaruhi oleh apa aja, faktornya apa aja. Nah, itu saya belum cari. Jadi peningkatan permeabilitas kapiler dipengaruhi oleh apa? Faktornya apa? Yang meningkatkan permeabilitas itu kan histamin kan. Kalau dikasih histamin, ya jadi faktornya ya histamin sama antihistamin itu. Kalau dikasih histamin permeabilitasnya meningkat, kalau dikasih antihistamin permeabilitasnya berkurang. Terus gimana James? Udah nemu belum kenapa di sini Divan lebih bagus daripada CTM? Sabar deh. Atau ini karena dia cuman percobaan gitu? Nggak mungkin juga ya? Bisa aja Jadi sih. mungkin ada kesalahan gitu. Iya bisa. Bisa aja. Cuman kayak gimana ya? Kita nganggapnya oh begini, benernya gini gitu. Terus buat nyari alasan. Kak, mungkin nggak Kak, ini pengaruhnya bukan dari obatnya tapi dari kayak faktor hewannya gitu Kak. Kayak mungkin galurnya beda atau mungkin kondisi hewannya itu. Mungkin aja sih, tapi di percobaan ini kalau nggak salah kelincinya sama deh. Atau beda ya? Kayaknya sama. Kalau saya amati pada pada kelas kami tuh Kak, itu kelincinya beda. Satu hitam satu putih. Oh iya ingat yang di video ya. Nah iya itu bisa. Nah itu makanya, atau mungkin dari faktor galur gimana Kak? Iya bisa sih, kan galur itu kaitannya dengan genetik ya. Berarti bisa aja tiap galur tuh punya respon yang berbeda gitu. Sama kalau kayak kita aja nih, ada yang minum PCT 1 tablet mempan, ada yang minum harus kali 2 gitu. Nah itu bisa. Sebenarnya bisa cari dulu sih di jurnal, banyak sih faktornya gitu. Oke, makasih tadi masukannya. Ada yang punya pendapat lain? Ini bisa nih besok kalau ditanya bilang aja, sebutin aja faktor-faktornya gitu. Siapa tahu keluar. Ada yang mau ditanya lagi? Tadi misalkan hitungan, ada yang masih bingung, mau dijelasin ulang sambil nungguin James nyari jawaban. James, sudah belum James? Nih, masalahnya di struktur itu kan, mana tadi ke struktur? Klorfeniramin itu kan ada Cl kan, klorin. Terus si difenhidramin itu ada oksigen. Nah, itu harus dilihat siapa yang lebih polar gitu loh. Karena sama-sama C-nya 5.
Bentar dulu. James, ini gue sambil jawab pertanyaan yang di sini ya. Pagum kemarin mengenai perbedaan dosis yang diberikan. Apakah tujuannya hanya untuk memengaruhi atau mengurangi efek sedasinya? Kayaknya kalau kemarin enggak itu. Kita kayak kemarin kan kita pengen ngeliat efek dari antihistaminnya dilihat dari peningkatan permeabilitas yang ditimbulkan oleh histamin gitu. Kan kalau dikasih histamin biru nih. Kalau dikasih antihistamin harusnya birunya berkurang gitu. Nah, buat melihat ngantuk atau enggaknya kan nggak terlihat ya. Kelinci nggak terlihat dengan jelas gitu. Kayaknya sih kemarin kita tujuannya cuma ngelihat itu. Kita pengen ngelihat gimana sih efek antihistamin ini dalam menghambat histamin. Dilihat dari mana? Dilihat dari gejala apa? Dilihat dari munculnya warna biru. Apakah berkurang? Apakah justru bertambah gitu kan? Gitu. Jadi kayaknya sih kemarin tujuannya bukan untuk mengurangi atau untuk mengurangi atau mempengaruhi efek sedasinya sih, karena kita mau lihat dari peningkatan permeabilitas kapilernya gitu. Mungkin kalau efek sedasi lebih ke ini sih, penggunaan di manusia secara langsung gitu. Dia belum jawab. Nih, tadi gue cari antara karbon oksigen dan karbon klorin itu lebih polar sih karbon klorin. Lebih polar karbon oksigen, sorry. Lebih polar karbon oksigen. Yang mana? Yang Diven? Berarti Diven lebih polar. Diven emang tadi lebih polar. Bener gak? Oh iya, berarti teorinya. Diven lebih polar dari kita yang dia juga +1 gitu. Jadi maksudnya tuh gini, Jam. Gue mau konfirmasi aja nih. Jadi karena Diven ini lebih polar, kemudian dia disuntikan ke intravaskuler di mana di situ juga di situ tempatnya cairan yang polar juga gitu. Jadi lebih mudah nggak sih untuk bercampur di cairan tubuh dan sampai ke reseptornya? Kayak gitu bisa nggak sih? Enggak juga sih, karena kan basisnya pakai lipofilik kan. Kalau dia semakin lipofil, semakin gampang tembus. Kalau menurut gue nih, kan dia histaminnya itu reseptornya di depan ya, di membran lipid bilayer gak sih? Dia kan di depan, bukan yang di dalam pembuluh darahnya itu. Nah, kalau misalnya Tripan Blue ini kan maksudnya lebih mendeteksi histaminnya ini kan yang berikatan. Kalau misalnya dikasih sama difenhidramin, terus dia lebih polar, berarti kan dia nggak bisa masuk. Berarti dia kayak buat ngelindungin si reseptor untuk nggak berikatan sama histaminnya lebih kecil nggak sih daripada si CTM ini. Nah, jadi nggak ada pengaruhnya sama yang di pembuluh darah, Tripan Blue-nya. Jadi kalau misalnya histaminnya udah nggak berikatan, baru kan dia masuk di pembuluh darah gitu. Iya nggak sih? Benar, bingung. Emang nih, di dalam
reseptornya di mana sih? Reseptornya? Reseptornya di luar gak sih? Tadi kan lu gambar juga membran reseptornya sel. di luar kan? Itu contoh aja, tapi sebenarnya di mana sih? Di luar, bukan di vaskuler. Di luar. Kalau GPCR kan di luar, membran sel. Oke. Berarti kalau di luar harusnya CTM nggak sih? Kan dia lebih nonpolar. Harusnya dia nembus membrannya dulu buat sampai ke reseptor. Ya nggak sih? Tapi dia +2 birunya si CTM. Kenapa defense lebih bagus? Harusnya semakin nonpolar, semakin bagus dong kemampuan menembus membran itu dan sampai ke reseptornya. Iya gak sih kalau dikaitin sama kepolarannya? Nggak tahu lah, nanti gue cari dulu lah. Oke. Baca jurnal dulu ya guys. Oke, ada yang mau ditanyain lagi hitungan? Atau yang lainnya? Kalau nggak ada, udah kita akhiri saja hari ini. Oke, kayaknya udah nggak ada. Oke, thank you ya guys. Semangat besok. Dadah. Makasih, Kak. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak.